udah selesai, oke, udah selesai itu lah. Itu ya, aku interview, aku dapat majikan di daerah Hong Kong side, gaji 6.000, matromi masa gitu. Tapi ya dia tahu lah majikanku yang mana. Oke. Habis itu, oke, aku udah dapat, udah tanda tangan. Tiba-tiba, kan harusnya aku tanggal 18 Oktober aku keluar. Aku keluarin tanggal 1 Oktober. Pas habis itu aku ke agent kan, aku ajak dia ke agent buat hitung-hitungan. Pas di agent itu ditanya sama agentnya, terus ini uang tiket mau dikasih berapa gitu. Tiba-tiba dia bilang, aku nggak ngasih duit, aku udah beli tiket tanggal 6 dia harus pulang Indo. Langsung dong aku kayak aku bilang, kok bisa mau beli tiket tanpa aku tahu, aku begitu. Terus suka-suka aku dong, aku mau beli tiket apa mau gimana. Kamu juga janji mau kerja sama aku, kenapa kamu tiba-tiba nggak mau nampak kontrak? Aku bilang, terus aku jawab, perasaan kita udah setuju ya Pak, kalau kita tuh nggak bakalan bertengkar nggak apa. Kenapa kamu kayak gini? Aku bilang itu. Ya terserah aku. Kayak gitu. Aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Makasih, aku bilang itu. Ternyata 8 tahun kita bersama tuh gak ada apa-apanya ya. Cuman karena aku gak mau nambah kontrak, aku bilang kayak gitu. Habis itu, udah dia pulang, terus aku langsung keluar kan. Aku tinggal di luar selama nunggu visa itu. Terus masuk majikan yang baru ini. Itu kerja 2 cc. Pas aku masuk masih ada 2 cc di situ, berarti kan 3 sama aku. Itu biasa ya, emang sih keluarganya kayak simpel, nggak ada anak kecil, orang gede semua. Tapi cuciannya itu kayak laundry gitu. Tiap hari tuh aku 1 minggu tuh yang udah di Hong Kong, ibaratnya udah di Hong Kong 11 tahun, aku bisa nangis kerja di situ. Oke. Aku sampai bilang sama Cece yang lama gini, tahun gini aku nggak kesini, aku nyesel kenapa ini cuciannya kayak gini. Kan kamu karena ngejar gaji tinggi. Iya, cuman apa ya, kayak aku nggak ikhlas gitu, nggak ikhlasnya kayak aku habis kerja enak, kenapa aku dapatnya yang susah, tapi susahnya tuh double banget gitu. Yes, namanya ujian kan nggak selalu bagus mah. Iya. Ya sabar aja, mungkin di situ tersedia mutiara. Benar? Iya, akhirnya berjalan waktu 2-3 bulan aku mulai ikhlas, maksudnya aku mikir, okay, this is my job, this is my choice. Ini resiko yang aku ambil untuk gaji gede. Oke, nggak apa-apa, lakuin. Kamu bisa, aku bisa. Selalu bilang kayak gitu sama diri aku sendiri. Itu hanya 3 bulan, aku mulai adaptasi. Terus Cece yang paling lama kan pulang Indo, akhirnya 2 orang Cece kan. Akhirnya lama-lama, oke lah, kita kerja sama. Walaupun tak tahulah namanya kerja 2 Cece ya Cece. 2 kepala itu nggak sama. Dianya tuh kayak aku, kalau Cece yang lama itu yang lebih lama dari saya itu pinter masak. Kerja cepat. Terus pokoknya lebih pinter segalanya dari saya. Dia nggak pinter itu, cuman bahasanya dia kurang. Iya. Nah akhirnya kan gimana ya cara ngomongnya, aku sama dia tuh sering, kalau aku kan mikirnya gini, ya tiap bulan kan kerjanya setiap hari kerjanya kayak gitu, gaji pun setiap bulan juga ke situ. Aku kerjanya tak bikin santai gitu loh. Jadi nggak mau terlalu ngoyo banget gitu kan. Kalau dia nggak, dia kak mesti hari ini harus selesai hari ini, disetrika hari ini, masuk ke lemari hari ini. Kayak gitu. Kalau aku capek ya aku istirahat lah, aku kadang tidur gitu. Jadi aku nggak bleceh. Dia selalu ngomong, kamu tuh enak ya gini. Aku bilang, Mbak, kan aku kerja capek, gajian juga sama 6.000 setiap bulan, nggak usah ngoyo-ngoyo lah, kita santai aja ya, yang penting kan kerjaan beres. Aku bilang, kamu dasar malas. Ya gimana lagi, kamu dapatnya partner kayak saya, sabar ya, aku bilang gitu. Berantem sering lah ibaratnya, sampai
kata-kata yang nggak seharusnya terucap, kadang terucap gitu. Cuman namanya kerja bareng ya apa ya, saling itu aja, saling sadar diri lah, salah ya udah minta maaf gitu. Betul. Kayak gitu lagi. Mm-hmm. Tapi kan aku di sini udah 1 tahun, tahun bulan inilah. Bulan kemarin tanggal 27 September. Sekarang Oktober ternyata. Iya. Tanggal 27 September apa Agustus ya. Itu dia dikeluarin. Oh, terus? Dikeluarin dari maksudnya dipecat gitulah. Nah, habis itu kan aku akhirnya kerja sendirian. Itu loh yang perseteruan yang majikannya ditelepon sama Cece itu malam-malam. Oh, sebentar. Yang bahasa Inggris yang itu kan? Yang bahasanya renyah itu. Aku ingat. Lihatin aku kan nggak ingat kan, banyak anak yang curhat. Iya, terus gimana? Ya, is that me? Oke. Kamu pembantu yang baru? Aku pembantu yang baru, yang oke, ya. Gimana saya? Ya akhirnya kan dia dipecat, aku sendiri. Posisi aku lagi libur loh teh. Oh, ingat. Aku ingat kamu sekarang. Gimana? Habis itu aku pulang libur, terus paginya bos aku dipanggil sama bos. Dia bilang, kamu kerja di sini sekarang sendirian. Aku belum nyari ganti, tapi pasti aku nyari gantinya. Kamu tenang, katanya. Aku bilang, iya tenang bos. Masalahnya aku nggak bisa masak. Aku nggak mikirin kerjaan aku mikirin gimana kamu makan. Ya makan Kak, aku makannya kan kamu tahu, aku makannya simple. Terus? I know, kamu makannya itu simple, tapi kalau nggak enak kamu juga nggak doyan. Oh, yang pintar masak yang pergi itu? Yang pergi itu pintar banget masak. Aku akuin dia tuh jos, kalau masak itu jos. Sedangkan aku dari awal memang aku ngomong sama bos aku sama keluarganya, I don't know how to cook good. I know how to cook, but the taste is not really good. Aku jujur sama mereka, aku nggak bisa masak yang enak banget, nggak bisa. Cuman ya standar rasa aja gitu. Aku ingat sekarang, ingat. Majikanmu yang tak pikir masih muda ternyata sudah tua itu kan? Katanya nggak boleh ngomong tua, dia masih muda. Bukan, maksud aku adalah ternyata masih udah berumur gitu loh, maksud aku adalah. Iya. Soalnya kan saat itu aku ngomong sama dia yang aku kasih YouTube-nya Cece itu, terus aku bilang, Sang, kamu lihat deh komen-komennya apa? Katanya suara kamu renyah, dikiranya kamu orang muda. Jangan bilang mereka kalau aku udah tua ya. Bapakmu juga dengerin itu? Dengerin. Dia nggak cuma dengerin itu, Ceh. Habis lihat YouTube itu, dia itu sekarang jadi pendengar, tahu? Maksudnya? Dia suka dengerin, kadang kalau ada berita apa gitu. Cece, katanya. Dia nggak manggil Cece, dia manggil nama Ayu, katanya. Sorry. Enggak terus. Terus katanya, ini dia ngomong apa? Katanya, ini gini. Oh, dia orang baik ya, katanya. Ya, namanya agent, nggak semua sih ya, aku bilang itu. Dia mau menampung semua. Sebenarnya dari sini kita dapat banyak pelajaran. I mean, she's the best woman as I know as agency. She helped many people. Aku bilang gitu, terus dia bilang, ya aku juga tahu lah dari pertama aku ngobrol sama dia baik kok. Masa pembantu aku bukan anaknya diangkat, dibantu? Kan nggak ada izin kayak gitu. Tapi dia nggak nyari aku loh, nggak tahu kemana dia. Di Indo kayaknya. Udah pulang ke Indo? Kayaknya udah pulang. Kan dikasih tiket 3.000. Oh, oke. Cuman kalau laporannya bapakku juga nggak ngomong macem-macem sih. Bukan masalah macem-macem enggaknya. Kalau nggak ada surat bagusnya dia nggak bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi apapun alasannya nggak bisa. Iya, dia ada sih bos aku nulis sesuatu yang nggak nulis
person is so bad that like disabain, maksudnya nggak menurut gitu, kayak gitu doang dia nulisnya. Nggak masalah, tapi dia harus tetap pulang Indonesia untuk proses itu. Jadi aku sarankan dia untuk pulang Indonesia gitu loh. Aku diblok malahan. Aku nggak tahu sih, soalnya kamu tahu kan aku terlalu banyak anak yang curhat, aku nggak ingat satu-satu. Kalau tiba-tiba aku dilabrak orang pun aku kaget pastinya. Karena aku nggak ingat satu-satu.